Sekarang kita lagi highlight banget tuh yang panoramik. Iya, Jadi panoramik. bisa kelihatan tuh dalemannya, Pak. Iya. Kalau misalnya yang pengen yang tertutup, kita juga ada. Dan kalau misalnya mau yang warna putih, itu juga ada. Dan kalau untuk settingan RGB itu sebenarnya kan bisa di custom ya, Pak. Jadi mungkin ada orang yang emang seneng nyala-nyala, atau ada orang yang lebih suka ya udah diem aja. Nah, MSI itu tuh benar-benar menghadirkan semua fleksibilitas ini. Hai Sobat User HND, kembali lagi di kanal YouTube HND Komputer di konten Tech Time. Buat yang belum tahu, konten Tech Time ini adalah konten dari HND Komputer yang membahas tentang perkembangan teknologi, inovasi, dan dampaknya semua itu di kehidupan kita sehari-hari. Di konten Tech Time episode kali ini, saya kedatangan tamu yang spesial lagi dan kembali dari brand MSI. Tapi ini bukan laptopnya. Kali ini kita akan bahas tentang PC-nya, PC desktop, monitor biasa, monitor gaming, komponen-komponennya. Komponen-komponen MSI ada motherboard, ada VGA, PSU, casing sekarang juga sudah ada merek MSI. Pokoknya semua itu nanti kita akan tanyakan dan kita akan bahas sama narasumber saya kali ini. Kan kemarin sudah kita bahas soal laptop MSI-nya sama Mas Tiga. Shout out to Mas Tiga. Hai Mas Tiga. Nah, di episode kali ini kita akan membicarakan atau ngobrol tentang dua hal. Yang pertama tentang produk-produk terbaru dari MSI yang tentu saja bukan di notebooknya. Dan yang kedua tentang bagaimana tim dari MSI komponen atau PC desktop menanggapi tentang era AI yang tiap hari terus berkembang. Tanpa berlama-lama lagi, saya perkenalkan bintang tamu saya kali ini, Kakak Kim. Hai Kak. Halo Pak. Nama panjangnya siapa Kak? Saya namanya Emanuel Lakimka. Emanuel Lakimka. Iya. Panggilannya Kim. Oke. Di MSI bekerja sebagai? Sebagai channel marketing, Pak. Oh, channel marketing. Ada produk tertentu barangkali? Kalau di MSI itu kita kan seperti yang Bapak tadi udah jelasin, ada dua departemen, dua divisi ya Pak. Yang pertama tadi ada laptop. Sebelumnya mungkin Bapak udah pernah bareng Mas Diga. Nah, kalau saya itu kebetulan dari tim komponennya. Jadi komponen ini tuh termasuk barang-barang seperti motherboard, VGA, liquid cooler, power supply. Terus kita juga ada produk monitor, PC desktop, mini PC dan lain-lain. Gitu ya. Kalau ke Makassar baru pertama kali atau sudah sering? Baru pertama kali nih, Baru Pak. pertama kali. Iya. Berarti sudah coba palu basah? Belum? Belum nih, baru coba coto Makassar nih, baru Pak. Baru coto Makassar. Iya. Gimana coto Makassar? Enak? Enak banget. Harus coba palu basah nanti. Boleh, yang Pak. paling terkenal palu basah Jalan Serigala. Oh, oke, iya. siap. Iya. Tujuannya ke Makassar kali ini, Kak Kim? Ya, jadi kita itu rencananya bakal ada acara partner gathering, di mana pada kali ini itu partner gathering kita fokus pada partner-partner SI dan project. Jadi kita ingin reach out lah dan juga berkenalan lebih dekat lagi dengan partner-partner tersebut. Terus kita juga mau ada sedikit produk update dan juga mingling dan dinner bersama. Kurang lebih kayak gitu sih Pak caranya. Ngomong-ngomong soal produk update, kali ini kedatangannya ke Makassar, produk update apa yang dibawanya? Kebetulan untuk acara kali ini itu kan kalau tadi di komponen itu ada beberapa barang ya Pak, banyak banget. Ada yang motherboard, VGA, liquid cooler, power supply, itu lebih ke arah komponen. Dan kita itu juga punya lini produk MSI Business and Productivity Pak. Jadi ini barang-barang yang segmennya itu lebih ke untuk bisnis, untuk office, untuk government. Nah itu seperti mini PC, all-in-one PC. Nah itu acaranya untuk besok itu acara-acara yang fokus pada produk-produk komersial. Seperti itu. Oke, jadi tidak hanya buat user-user retail atau user-user consumer, tapi juga untuk user-user di government atau di B2B ya? Iya, betul. Jadi kita bergerak ada B2B, B2C, dan B2G. Betul. Iya. Kalau di produk konsumernya, kalau kita fokus di konsumernya, barang seperti motherboard, komponen dulu kita mulai motherboard, PSU, ada tipe-tipe baru apa dari MSI di tahun 2025 ini? Ini sudah masuk kuartal 3 berarti ya? Sudah ada tipe baru kah?
Kalau untuk tahun 2025 ini dari MSI itu highlight yang pertama itu untuk dari Intel, itu kita ada Z890 untuk motherboard-nya, juga B860. Kemudian kalau di AMD itu kita fokus di B850 dan X870 gitu, Pak. Oke. Di PSU-nya? Kalau PSU kita lagi fokus sama GLS series, Pak. Jadi Oh, ada yang 1850, 750, 650, tapi dalam lini GLS series. Jadi bisa disesuaikan nih kalau misalnya dari user-user itu mau bangun PC dengan butuh watt yang seberapa. MSI itu dari GLS series ada banyak tingkatan wattnya gitu. kalau kita ngomong-ngomong kalau soal komponen kan, kalau sekarang kan usernya itu lebih mengerucut, tidak seluas dulu user-user PC rakitan, sekarang lebih mengerucut ke user-user gaming. Nah, kalau ada tidak langkah dari MSI untuk lebih reach out ke user-user gamersnya ini dibanding dari kompetitornya? Kalau untuk langkah ya Pak, itu biasanya kita lumayan banyak sering get along dan juga tap in dengan komunitas, dan juga kita bikin event dengan end user. Misalnya terakhir itu kita juga sempat bikin event end user di Jogja. Nah itu kita mengumpulkan teman-teman kita yang emang tuh senang di gaming dan mereka tuh punya minat dan passion di gaming. Kita kumpulin, kita kenalin nih, kita ada punya banyak produk MSI, dan juga selain itu kita juga ada kuis, ada game seperti itu. Lebih ke acara-acara kayak game kayak gitu ya? Iya betul. Oke. Untuk di PC rakitan di komponennya ini, apakah MSI itu punya motherboard untuk di pasar user bisnis untuk komponen motherboardnya? Kalau untuk di pasar bisnisnya itu kita kan sebenarnya ada 4 segmen ya Pak. Kalau MSI itu kita punya 4 jenis lini produk. Oh, betul. Yang pertama itu MEG, MPG, MAG, dan Pro Series. Jadi MEG itu MSI Enthusiast Gaming. Jadi itu benar-benar produk-produk yang berfokus pada inovasi, dan itu tuh benar-benar OP banget Pak. Iya. Nah kalau yang MPG itu MSI Performance Gaming, itu tuh biasanya produk-produk yang mereka tuh segmennya yang produknya tuh stylish tapi tetap performanya tetap kuat, jadi lebih ke middle level lah gitu. Oh, kalau di laptop kan ada Vector, Iya ada betul. Katana, mungkin di MPG-nya itu lebih ke Katananya, kalau yang antusiasnya lebih ke seri-seri Vectornya. Kalau dari kelas-kelasnya ya seperti Iya, itu. tadi tuh saya lanjutin kalau yang MAG itu MSI Arsenal Gaming, itu biasanya fokusnya pada value, terus motherboard yang entry level, jadi ngutamain value dan juga performa. Dan kalau misalnya tadi Bapak tanya, MSI ada motherboard untuk segmen bisnis nggak nih? Kita tuh juga punya namanya Pro Series. Jadi itu motherboard yang entry level, kalau misalnya mungkin butuhnya untuk kebutuhan office aja, atau misalnya kebutuhan untuk ya nggak terlalu butuh yang sampai gaming banget, itu biasanya pakai yang Pro Series Pak. Oke, menarik. Kalau PSU-nya, MSI sekarang juga mulai rame. Saya lihat di toko-toko juga sudah banyak stok PSU. Tadi sudah diceritakan cuma satu tipe ya. Satu keluarga, satu family. Nama family PSU-nya tadi apa? Sebenarnya kalau untuk 2025 ini kita fokusnya di GLS series, tapi kita punya banyak sih Pak selain GLS series. Itu ada banyak lah. Jadi pilihannya. Jadi begitu Smart User HND. Smart User HND yang mau rakit PC di HND komputer tentu saja. Kalau tadi motherboard MSI sudah disebut sama Kak Kim, banyak sekali pilihannya. Mulai dari seri premiumnya motherboard dari Enthusiast Gamers, yang performanya yang sedikit affordable. Kalau mau dana atau budget pelajar atau mahasiswa, ada juga motherboardnya untuk gamersnya. Dan untuk yang office, hotel atau apa, mau rakit PC juga ada motherboardnya. Nah untuk PC build up, ada bawa PC build up juga kan ke Makassar. Iya betul. Nah PC build up-nya pembagian series atau keluarganya ini ada berapa banyak? Kalau PC build up ini berarti PC-nya tuh udah jadi gitu ya Pak. Jadi udah langsung di user bisa pakai, colok langsung pakai gitu ya. Sebenarnya kita juga segmennya tuh sama kayak motherboard tadi, ada MPG, MEG, MPG, MAG, dan juga ada di 3 itu aja sih Pak. Pro kita nggak ada. Dan kalau desktop ini juga berdasarkan klasifikasinya, jadi kalau misalnya masuk di MEG itu OP banget, kemudian MPG itu middle, dan kalau MAG itu lebih ke entry level. Dan desktop build up kita juga punya banyak lini-lini produk yang bersaing dan kompetitif. Berarti
tipenya PC build up dari MSI ini berdasarkan based on tipe motherboard yang terpasang di dalamnya. Iya, jadi kalau misalnya semakin tinggi speknya itu motherboard dan komponen-komponen yang dipakai dalam PC itu juga semakin tinggi, Pak. Misalnya motherboardnya pakai Z890, kemudian VGA-nya pakai kartu grafis yang sekarang lagi Iya. naik daun banget ya, Pak, Betul. RTX 50 series Iya. kayak gitu. Dan juga disesuaikan komponen misalnya liquid cooler-nya pakai yang terbarunya MSI, PSU-nya juga seperti itu. Berarti masing-masing tipe cabangnya banyak lagi tuh kan, karena berdasarkan dengan spesifikasinya. Iya, betul. Seandainya ada yang mau PO custom spek tertentu, Mhm. apakah MSI membuka peluangnya? Iya, kita available banget sih Pak kalau misalnya dari tim misalnya user HND butuh spek PC tertentu, itu boleh banget karena untuk PC build up ini itu tuh nggak hanya bukan maksudnya dia upgradable gitu Iya. Pak. Jadi kalau misalnya dalam isian komponen itu mau di-upgrade, mau digonta-ganti itu bisa banget. Cuma mungkin kalau PC build up kita itu dari sisi casingnya itu mungkin berbeda. Jadi cuman MSI dengan PC build up MSI bisa series yang tertentu ini, nah itu cuman MSI doang yang punya casing kayak gitu. Nah itu tapi dalamnya bisa digonta-ganti Pak sesuai dengan kebutuhan. Karena biasanya kan kalau user-user yang gamers atau yang desain lah atau visual kan usernya lebih ngulik nih si PC-nya. Apakah di PC build up-nya MSI itu berarti tidak terlock ya? Maksudnya besok-besok usernya mau ganti RAM-nya pakai merek lain atau VGA-nya pakai merek lain? Iya, boleh banget Pak. Pokoknya disesuaikan aja, misalnya motherboard pakai Intel, kemudian kan juga untuk yang lain juga RAM-nya juga harus Intel gitu-gitu ya. Nah, itu makanya salah satu keunikan dari PC build up kita itu upgradable, easy to upgrade Pak. Jadi performanya tetap bagus dan tetap future proof seiring waktu. Ya, jadi nggak hanya stuck di situ, tapi bisa digonta-ganti. Size PC-nya, besar PC-nya? Sekarang kan ngetren lagi PC gaming yang size-nya kecil-kecil. Di MSI ada menyediakan PC seperti itu? Kalau PC build up ya Pak? Ya, PC build up game yang tadi. PC build up itu rata-rata kita yang masih yang high tower gitu sih Pak. Cuma kalau misalnya Bapak, itu mungkin kalau PC gaming. Tapi kita sebenarnya juga punya PC yang hanya seukuran tangan Pak. Iya, NUC. Iya, NUC, betul, mini PC. Tapi kalau mini PC mungkin segmennya bukan lebih ke gaming kali ya Pak. Lebih ke arah pekerjaan yang heavy load aja. Cuman kalau dipakai untuk gaming mungkin enggak, karena kan masih belum VGA-nya masih integrated ya Pak. Iya. Untuk ketersediaan monitor MSI di kuartal 3 2025 ini ada yang baru kah atau masih tipe 2020 di tahun lalu? Kalau 2025 ini kita itu lagi gencar-gencar banget nge-highlight MSI QD OLED. Kenapa nih Pak? Karena sekarang ini tuh OLED itu lagi naik daun banget ya Pak. Karena color akurasinya yang keren banget, kemudian bisa nawarin warna hitam yang sangat pekat. Nah, makanya MSI itu juga punya line up QD OLED Pak, mulai dari ukuran 27 inch sampai 49 inch. Itu kalau untuk dari OLED-nya ya Pak. Kemudian kita juga banyak monitor entry level Pak, mulai dari ukuran 22 inch sampai dengan 34 inch. Kalau misalnya Bapak itu untuk monitor entry level, kalau misalnya Bapak butuh untuk monitor yang speknya butuh resolusi tinggi atau spesifikasi kayak refresh rate-nya tinggi, nah itu kita juga ada monitor gaming. Itu ukurannya juga dari 24 sampai 34. Untuk pembagian family atau seriesnya di monitor MSI ini ada sebutan khusus kah? Maksudnya kalau gaming apa nama family-nya, untuk yang di bisnis apa nama family-nya, atau semua berdasarkan by tipe aja? Kalau misalnya gaming kita tetap fokus sama tadi yang 3 segmen itu ya Pak, MEG, MPG, MAG. Tapi kalau misalnya di lini bisnis and produktivitasnya punya monitor, itu kita ada 2 tipe, Pro Series dan Modern Series gitu. Itu lebih ke arah mengklasifikasikan dari bentuk bodinya aja sih Pak. Kalau Modern Series biasanya monitornya tuh lebih bisa ergonomis, jadi bisa diputar-putar, jadi vertikal. Iya, betul. Di gaming juga pasti ada yang model ergonomis. Iya betul Pak, monitor gaming kita beberapa tipenya stand-nya itu udah kokoh banget dan bisa diputar-putar ergonomis juga. Nah kalau di market di desain, anak arsitektur, anak pokoknya desain gambar, apakah dia beli monitornya harus seri gaming kah? Atau ada tipe tertentu untuk market desain? Kalau untuk monitor gaming kita itu kan sebenarnya udah mumpuni banget, nggak cuma buat gamer Pak, tapi juga buat mereka-mereka yang butuh
resolusinya tinggi, refresh rate yang tinggi, atau Betul. mungkin butuh banyak spek-spek yang cukup tinggi gitu ya. Itu tuh anak-anak desainer, Betul. itu bisa banget pakai monitor gaming kita, Pak. Jadi monitor gaming kita itu nggak hanya untuk gamer, tapi juga berfungsi untuk para arsitek, desainer, seperti itu. Oke. Berarti PC desktopnya udah, Si desktop udah, monitor juga VGA udah. nih, Mm-mm. barang panas masih tahun lalu masih. Oh iya. Berarti sekarang MSI udah lengkap tipe RTX 50 seriesnya. Kita lengkap sih, mulai dari 50 sampai 50 90 kita ada semua, Pak. Kan kalau kemarin kan kampanyenya waktu RTX 50 series kan AI-nya lebih permantap lagi di RTX 50 series. Nah, kalau pandangan tim MSI nih dari segi komponen untuk era AI yang tiap hari tambah berkembang, tiap hari ada yang baru aja, bagaimana respon dari tim MSI komponen? Kalau untuk komponennya, Pak, karena kan kalau misalnya menjalankan aplikasi-aplikasi AI, kayak gitu kan kadang-kadang butuh spek PC yang cukup mumpuni ya, Pak. Nah, dengan adanya teknologi terbaru dari MSI, motherboard yang semakin canggih, VGA udah RTX 50, itu tuh sangat memungkinkan user untuk mengakses aplikasi-aplikasi AI itu dengan lebih cepat dan nggak ada bottleneck, nggak perlu ada keluhan karena sudah pakai komponen terbarunya MSI gitu sih, Pak. Untuk di PC build up-nya tadi, PC build up gaming-nya, kan sekarang ada beberapa user gamers itu tidak terlalu suka PC-nya terlalu meriah, terlalu RGB, pokoknya terlalu odong-odong kalau anak-anak. Oh iya, banget ya, Pak. Iya. Apakah ada pilihan dari PC build up gaming-nya MSI ini untuk gamers, tapi yang low profile? Maksudnya tidak ada RGB-nya, yang casing tower-nya itu lebih ke, pokoknya yang low profile. Yang low profile gitu ya, Pak. Sebenarnya kalau untuk casingnya MSI itu tuh banyak banget sih, Pak. Mulai dari sekarang kita lagi highlight banget tuh yang panoramik. Jadi bisa kelihatan tuh dalemannya, Pak. Kalau misalnya yang pengen yang tertutup, kita juga ada. Dan kalau misalnya mau yang warna putih, itu juga ada. Dan kalau untuk settingan RGB itu sebenarnya kan bisa di custom ya, Pak. Jadi mungkin ada orang yang emang seneng nyala-nyala, atau ada orang yang lebih suka ya udah diem aja. Nah, MSI itu tuh benar-benar menghadirkan semua fleksibilitas ini. Jadi dari softwarenya MSI itu ada namanya MSI Center, itu kita bisa mengatur laju RGB-nya, Pak. Jadi kalau misalnya emang dari Bapak atau dari usernya HND nih kurang suka PC-PC yang nyala-nyala, nah itu dari MSI Center-nya itu bisa diatur supaya RGB-nya itu nggak terlalu heboh. Iya, seperti itu. Ngomong-ngomong soal MSI Center nih, MSI Center kan di notebook-nya ada. Untuk perannya software MSI Center di PC, apakah ada tools-tools atau pilihan-pilihan settingan untuk peran AI di komputer usernya? Oke, jadi kalau di MSI Center itu tuh semua bisa diatur, Pak. Mulai dari prosesornya, VGA-nya, atau misalnya Bapak mau nyalain fan-nya nih, itu bisa dari MSI Center. Dan misalnya kebutuhannya lagi untuk gaming nih, Pak. Nah, bisa dioptimalkan pakai GPU-nya gitu. Tapi kalau misalnya Bapak lagi tugas-tugas yang lebih low, itu bisa dimatiin GPU-nya dan fokus sama CPU-nya, misalnya seperti itu ya, Pak. Dan setahu saya itu di MSI itu juga ada fitur dimana kalau misalnya kita lagi nge-game atau kita lagi nonton film-film atau entertainment yang butuh resolusi yang lebih tinggi, itu akan secara otomatis mengikuti apa yang sedang kita lakukan. Itu namanya MSI AI Engine. MSI AI Engine. Jadi sistem itu kan secara otomatis mengoptimalkan settingan yang harus diatur sesuai dengan apa yang kita lakukan. Misalnya lagi fast pace, maka refresh rate-nya dinaikin. Kemudian kalau misalnya kita lagi nonton konten-konten yang 4K, itu tuh dinaikin untuk GPU-nya, seperti itu, Pak. Jadi kita juga bisa setting-setting untuk profile-profile, konfigurasi yang pengen kita pakai gitu. Dan itu free ya kan? Free, karena itu sudah dalam software kita, yaitu MSI Center. Karena kan biasa PC kita kan yang custom sendiri, bawaannya kosong dari usernya. Dan usernya bisa download di mana kalau MSI Center-nya? Kalau setahu saya MSI Center itu sudah bawaan sih, Pak, sudah built-in. Kalau misalnya pakai komponennya MSI itu sudah built-in. Jadi tinggal dicari di menunya aja gitu sih. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana MSI melihat perkembangan AI ini? Apakah kedepannya ada perkembangan segmentasi atau segmentasi audiens baru dari yang mau ditarget atau mau di reach dari
tim MSI ke depannya? Jadi kalau MSI sendiri itu bahkan sudah dari tahun 2024 Pak, kita tuh slogannya AI Pak. Jadi semua produknya kita akan selalu coba tap in untuk AI. Betul. Karena untuk melihat prospek masa depan itu mungkin kehidupan manusia itu butuh namanya AI dalam bekerja, bermain, dan MSI itu sudah menaruh chip-chip AI dalam produk-produknya, baik di premium monitornya, di PC build-up-nya, baik maupun di komponen-komponennya. Kalau misalnya tadi Bapak tanya soal perkembangan segmen atau target audience, yang jelas dengan adanya AI ini, MSI tuh berharap kita bisa semakin mempermudah hidup pengguna yang pakai MSI gitu sih. Nah, Kak Kim, kan di toko nih di HND Komputer, lumayan banyak juga smart user HND suka pakai komponen-komponen dari MSI. Nah, sekarang komponen-komponen MSI udah ada apa-apa saja nih? Maksudnya untuk build satu PC rakitan. Pastinya kita sudah ada semua produk kecuali RAM ya Pak. Mungkin kita bisa sebutin nih dari motherboard, VGA, kemudian ada power supply, liquid cooler, terus ada SSD, ada casingnya juga. Jadi semuanya ada. Tapi kalau dari MSI itu masih belum ada RAM sih Pak. Oh, sisa RAM. Dan tentu saja prosesornya. Enggak ya Pak. Itu ada pengkategorikan sendiri dari tim MSI untuk PC-PC rakitan seperti itu, Kak Kim? Kalau untuk PC rakitan itu kita selalu namanya Powered by MSI. Kenapa tuh Pak Powered by MSI? Karena kita namain Powered by MSI karena ditenagai oleh MSI, di mana PC yang pakai semua produknya MSI mulai dari VGA, motherboard, liquid cooler, power supply, casingnya, SSD-nya itu karena semuanya dipakai produk MSI jadi namain Powered by MSI. Powered by MSI. Ya, jadi kalau untuk rakitan PC rakitan kita itu kita namainnya Powered by MSI atau PBM. Iya. Ada benefit tertentu nggak sih untuk yang smart user HND atau user-user biasa yang pakai PC rakitan yang PBM? Oh, pastinya ada dong Pak, karena kan kalau misalnya satu ekosistem itu semuanya jadi lebih terintegrasi kan Pak. Mungkin kita bisa atur kalau misalnya semuanya MSI, mulai dari misalnya sync RGB-nya itu tuh sama semuanya. Kemudian kalau untuk dari sisi after sales-nya itu apalagi tuh mudah sekali sih Pak. Karena produknya semua MSI, jadi masih masuk ke dalam satu service center yang sama. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kendala nih, kok tiba-tiba nggak nyala ya? Itu kita mungkin kalau misalnya produknya beda-beda, kira-kira apa yang salah ya? Mungkin VGA-nya nih, terus dicek ke service center, ternyata bukan VGA-nya nih yang bermasalah, terus harus cari satu-satu lagi. Kalau beda-beda brand, beda-beda service center. Tapi kalau misalnya semuanya MSI, satu service center yang sama. Oke, jadi ujung-ujungnya ke mempermudah user untuk ke komplain ke tim supportnya MSI supaya lebih gampang didiagnosa. Iya, betul. Untuk tim supportnya MSI. Dan juga sebagai ekosistemnya itu by sistemnya, by BIOS-nya dan sistem Windows sendiri itu lebih gampang untuk mensinkronisasikan settingan prosesor dan motherboardnya seperti apa, VGA-nya maunya seperti apa. Mungkin jalur-jalurnya jadi lebih cepat ya. Iya betul, dan selain itu kan kalau MSI itu tuh sudah menyediakan semuanya dari semua lini produk mulai motherboard, VGA dan liquid cooler, power supply itu tuh setiap kategorinya punya levelnya masing-masing kan Pak. Jadi itu kita tinggal sesuaikan aja. Tapi kalau misalnya beda brand, mungkin di yang motherboardnya pakai MSI, levelnya middle. Terus ternyata pakai VGA-nya yang high. Betul kan Pak. Tapi kalau misalnya ekosistemnya MSI jadi lebih mudah pelajarinnya kayak gitu. Apalagi monitornya pakai MSI juga. Iya, kalau itu udah gacor banget sih Gacor Pak. Banget. Itu sudah di atasnya LB. Apa ada klasifikasi sendiri kan dari MSI untuk market yang apa tadi PBM? Iya, PBM. Ada maksudnya contoh kayak usernya cuma pakai motherboard atau sama power supply-nya saja sebutannya apa kayak gitu. Oh iya, pastinya kita ada dong Pak. Jadi kalau misalnya dari Powered by MSI atau PBM itu kita ada 3 klasifikasi. Yang pertama itu ada PBM Ultimate. Jadi itu 6 komponennya menggunakan komponen MSI, mulai dari motherboard, VGA, kartu liquid cooler, power supply, SSD, dan juga casingnya. Kemudian kita ada yang kedua itu Powered by MSI Advance. Jadi itu pakai kurang lebih 4 kategori produk MSI. Jadi misalnya ada motherboard, VGA itu udah yang pasti. Kemudian liquid cooler, power supply, cases itu pilih 2. Pokoknya kategorinya ada 4 produk MSI itu namanya Powered by MSI Advance. Kemudian ada Powered by Essential. Jadi itu cukup perlu 2 produk MSI aja. Kita sudah bisa sebut itu Powered by MSI, yaitu motherboard dan VGA aja. Gitu. Untuk
liquid cooler tadi sudah sering disebut, tapi pilihan liquid coolernya MSI sekarang ada berapa tipe? Liquid cooler itu kita pastinya ada yang 240 mm sama 360 mm, 2 kipas dan 3 kipas. Itu tergantung dengan kebutuhan dari smart usernya HND juga. Iya. Dan untuk model yang lagi di highlight 2025 ini itu di iSeries, Pak. Gitu. Oke. Instagram resminya MSI nama akun Instagram resminya? Ada di MSI Gaming _Indonesia. MSI Gaming _ Di Indonesia. sini ya. Jadi di sini. Jadi buat sepatu user HND yang mau tentang info lebih detail tentang produk-produk yang tadi kita ngobrol sama Kak Kim soal motherboardnya apa aja yang baru, tipe-tipenya tadi, perbedaannya antar tipenya apa, terus mau cek promo-promo juga tadi. Kira-kira kalau smart user HND belanjanya budget segini, kira-kira dapat apa hadiahnya? Iya. Kalau langsung dicek di Instagramnya tadi di @MSI Gaming Indonesia. Iya, MSI Gaming _Indonesia. Kak Kim, kalau after sales-nya nih Kak Kim, smart user HND kalau tidak diminta-minta nih, ada apa-apa desktopnya, monitornya, komponennya, itu kalau rusak bawa kemana? Nah, jadi MSI itu kan nggak hanya menyediakan produk-produk yang andal yang performanya kuat ya Pak, tapi kita juga sangat peduli terhadap after sales-nya, terutama untuk kalau misalnya masalah garansi atau ada kerusakan produk, kita itu ada MSI Care Pak. Jadi MSI Care ini adalah service center kita, melayani semua keluhan, mulai dari customer service hingga tempat perbaikan, service center. Itu kita untuk service centernya punya di 65 poin di seluruh Indonesia. Dan kalau untuk di Makassar sendiri itu yang pastinya smart user HND bisa langsung ke HND. Iya. Jadi HND mungkin bisa sebagai toko juga ya, toko juga, melayani after sales juga. Jadi udah terpercaya banget sih. Oke. Jadi itu dia ngobrol-ngobrol seru kita sama Kak Kim. Terima kasih Kak Kim waktunya. Terima kasih Pak. Semoga besok acaranya lancar. Dan yang paling penting semoga jualan MSI-nya lancar, ramai. Terutama di toko HND. Iya betul sekali. Iya. Oke, makasih Kak Kim. Saya closing dulu. Nah, Sobat User HND, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Semoga obrolan saya bersama Kim dari MSI bisa membawa manfaat kepada Smart User HND atau setidaknya membuat Smart User HND bisa menentukan mau beli komponen MSI apa, atau mau beli PC desktopnya yang MSI, atau mau rakit PC MSI supaya dapat predikat tadi yang PBM-nya Smart User HND termasuk PBM mana, power by MSI mana. Kalau komponennya pakainya 6 atau rakit PC-nya pakai 6 komponen MSI, dapat predikat power by MSI Ultimate. Kalau 4 yang advance, dan kalau 2 yang power by MSI yang esensial. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Itu yang penting, subscribe di kanal YouTube HND Komputer supaya tidak ketinggalan berita-berita tentang HND Komputer, dan juga supaya tidak ketinggalan di konten berikutnya saya ngobrol dengan bintang tamu siapa lagi. Dan kalau mau komen, silahkan komen di bawah tentang pertanyaanmu atau pendapatmu tentang topik kita hari ini, yaitu MSI, PC-nya, komponennya, terserah, langsung komen saja di bawah. Saya Agus undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.